Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, jemaah malam hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang arti penting qalbun bagi manusia. Allah menciptakan satu perangkat yang namanya qalbun. Ini untuk apa bagi manusia? Apa pentingnya qalbun ini bagi manusia? Pada kajian surah Qaf, surat yang ke-50, dulu kita sampaikan bahwa Qaf wal Qur'anil Majid. Jadi huruf Qaf itu adalah simbol dari qalbun kita. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf qalbun, simbol qalbun kita. Dan Qur'an yang majid. Jadi tanda orang itu kalau qalbunnya hidup, Qur'annya majid. Apa artinya majid itu? Terus tumbuh berkembang. Majid itu tumbuh berkembang. Sini diartikan Quran yang mulia. Ya, kalau orang qalbunnya hidup, Quran itu mulia dalam dirinya. Kalau orang qalbunnya hidup, maka Quran itu akan tumbuh berkembang dalam diri kita semua. Ini namanya Qaful Quranil Majid. Kemudian kita perhatikan bahwa Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah SWT menciptakan manusia ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Diciptakan dalam keadaan yang terbaik dengan membawa sifat-sifat yang baik. Itu manusia. Jadi kalau dikatakan fitrah manusia itu adalah kebaikan. Kita dididik oleh Allah, dilatih oleh Allah, digembleng oleh Allah dalam satu bulan Ramadan supaya nanti selesai Ramadan kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Apa maksudnya dikatakan kembali fitrah itu? Ada yang memahami kembali fitrah itu kembali seperti bayi yang baru lahir, suci, tanpa dosa. Kembali seperti bayi yang baru lahir.
Ada memang seperti itu. Walaupun sudah bisa sengon, walaupun sudah berubah seperti bayi berlahir, dianggap orang itu kembali fitrah. Apa itu kembali fitrah? Kembali fitrah itu maksudnya adalah kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan. Itu kembali fitrah. Belum dikatakan tadi, diciptakan dalam keadaan terbaik dengan membawa sifat-sifat yang baik. Itu fitrah manusia itu adalah kebaikan. Tolong menolong, saling membantu, berkasih sayang, saling menghormati. Itu fitrah manusia. Namanya fitrah itu adalah dalam kebaikan. Jadi kalau manusia jadi orang jahat itu bukan fitrah manusia. Yang suka cakar-cakaran, yang suka saling mencela, saling mengumpat, saling mencaci, bermusuh-musuhan, itu bukan fitrah manusia. Itu adalah pengaruh lingkungan yang membuat manusia kehilangan nilai kemanusiaannya, lalu jadi orang jahat, lalu jadi makhluk yang jahat. Padahal fitrah manusia itu adalah kebaikan. Nah, kenapa manusia bisa kehilangan fitrah tadi? Karena mengabaikan kolbunya. Manusia kalau mengabaikan kolbunya itu, dia pasti jadi orang yang jahat. Rasul mengatakan dalam diri manusia itu ada segumpal begitu. Ada innal jasadi mudghah wa idza salahat salahat jasad kullu wa idza fasadat fasadat jasad kullu ala wa hiya qalbu. Dan diri manusia ada segumpal lagi. Kalau dia baik, baik seberataan. Menentukan ini. Jadi kalau segumpal daging itu baik, maka baik semuanya. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak semuanya. Ala wa hiya qalbu. Tahulah bahwa segumpal daging itu adalah kolbun kita. Jadi kolbun ini menentukan. Kalau dia baik, baik semuanya. Jadi kenapa manusia sampai kehilangan fitrah manusianya? Kok jadi makhluk yang jahat? Karena manusia rusak kolbunnya. Kalau sudah kolbun rusak, maka rusak semuanya. Kehadiran kita salah, cara melihat kita salah, cara mendengar kita salah, cara berpikir kita keliru. Semuanya jadi salah semua. Mengarahkan manusia itu kepada keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Karena kolbun sebagai perangkat untuk bisa menangkap sinyal petunjuk Allah sudah rusak perangkat ini. Yang bisa menangkap sinyal petunjuk Allah itu kolbun tadi. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Nah, jadi Allah masukkan petunjuk itu ke dalam hati manusia, ke dalam kalbu manusia. Tapi kalau kalbunya sudah rusak, perangkat untuk menerima petunjuk itu rusak, nah itu manusia tidak bisa dapat petunjuk Allah. Maka tidak heran kalau masuk Ramadan, habis Ramadan orang tetap jahat banyak. Kemudian jahat pulang, ada. Waktu masuk Ramadan tadi baiknya. Di Ramadan, kemudian pulang. Kemudian jadi orang jahat pulang. Kenapa demikian? Karena perangkat kolbun itu dalam kondisi tidak sehat. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Dalam hatinya ada penyakit, maka ditambah-tambah penyakit. Alat perangkat untuk mendeteksi petunjuk Allah itu rusak, namanya kolbun. Maka perlu kolbun itu. Karena kolbun itu yang bisa menangkap sinyal petunjuk Allah. Wal Qur'anil Majid. Kemudian Allah menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ini hendak menciptakan manusia sebagai khalifah. Apa khalifah? Kata-kata khalifah berasal dari kata khalafa. Punya banyak pengertian. Pertama, khalifah artinya merubah atau memperbaharui. Dan juga artinya pemimpin. Ini terkait nih. Seseorang itu dikatakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin, kalau mampu mengubah. Ada khalifah namanya. Kalau bisa mengubah itu baru namanya khalifah. Keadaan yang buruk dirubahnya menjadi baik, yang baik bertambah baik, itu namanya khalifah. Bisa mengubah, bisa memperbaharui sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, bisa diperbaharui lalu jadi bermanfaat, lalu menjadi berguna. Ini namanya khalifah. Jika ada orang pemimpin yang tidak bisa berubah, ini kalau pemimpin sejatinya tetap aja buruk. Yang dipimpin itu tetap tidak berubah, Pak. Keadaan negeri tambah kacau balau misalnya, tambah semraut misalnya, tambah sulit, ya kan? Permusuhan di mana-mana,
perpecahan di mana-mana, korupsi merajalela, kemaksiatan luar biasanya, narkoba wala terkenali, perjudian luar biasa. Pemimpin tidak punya kemampuan untuk berubah, maka sesungguhnya dia bukan pemimpin sejati. Pemimpin sejati itu seorang khalifah itu merubah satu keadaan yang buruk menjadi baik, yang baik bertambah baik, baru namanya khalifah pemimpin. Nah, Allah menciptakan kita ke muka bumi ini untuk menjadi seorang khalifah, pemimpin. Dan untuk menjalankan tugas kepemimpinan ini, Allah utus malaikat-malaikat untuk membantu manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Menciptakan manusia sebagai pemimpin untuk bumi. Lalu malaikat, ya Allah, kenapa mau diciptakan manusia? Bukankah manusia itu merusak-rusak, membuat pertumpahan darah, permusuhan dan pertumpahan darah? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini bukan berarti malaikat ini berprasangka buruk pada manusia, atau mungkin malaikat tidak yakin dengan pilihan Allah. Kenapa Allah menetapkan khalifah itu manusia? Padahal manusia ini, karena malaikat tahu manusia punya potensi untuk berbuat buruk. Kenapa menciptakan manusia? Berarti bisa berbuat rusak manusia ini. Allah tahu kan? Malaikat tahu kalau manusia ini ada hawa dan nafsunya. Kalau mereka kan ada. Mereka tidak punya hawa nafsu kan. Maka apa yang diperintahkan Allah ikut aja. Disuruh sujud aja. Ada malaikat tugasnya turun hujan, karena mau gawe yang lain turun hujan aja. Ada yang tugasnya dia serahkan kalah, begitu aja. Ada yang cabut nyawa, itu tugasnya sesuai apa yang diperintahkan Allah itu dijalankan. Tapi manusia ini diberi Allah hawa nafsu, diberi Allah akal pikir. Dengan itu manusia bisa menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Nah, potensi itu yang bisa membuat manusia ini jadi bermusuhan, pertumpahan darah, karena salah menggunakan perangkat yang Allah berikan kepada dirinya. Salah menggunakannya. Harusnya mata melihat benar, tapi melihat itu dengan salah. Harusnya telinga mendengar benar, tapi salah. Harusnya mulut berucap benar, tapi keliru. Berpikir salah, merasa salah. Ini akibat manusia yang membuat pertumpahan darah. Tidak mampu menjalankan tugas kekhalifahannya. Malaikat bertanya, demikian. Kirim Allah malaikat untuk menolong manusia ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah adalah orang-orang yang istiqomah. Dan kepada istiqomah ini kata Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat yang menjaga. Jadi malaikat itu dikirim, diutus untuk menjaga orang beriman, supaya manusia ini mampu menjalankan perhatian sebagai khalifah. Dikirim malaikat dengan Allah, tunduk semua kepada malaikat, kepada manusia atas perintah Allah, sujud semua. Tapi hati-hati kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Hati-hati, ada satu makhluk yang tidak mau tunduk ketika disuruh Allah sujud kepada manusia. Dia tidak mau sujud. Dia tidak mau sujud. Apa yang menyebabkannya? Aba wastakbar, karena ada istikbar, sombong. Jadi antara malaikat sama iblis ini dalam diri kita ini ada dua-duanya. Malaikatnya ada, iblisnya ada dua. Bertarung terus setiap hari. Antara potensi malaikat sama potensi iblis bertarung dalam diri kita. Mana yang lebih menang? Mana yang lebih unggul? Menang malaikat kah atau menang iblis? Kalau malaikat yang menang, kita berbuat baik terus. Tapi kalau iblisnya menang, kita dikuasainya, maka kita cenderung melakukan keburukan. Itu bertarung dua-duanya. Satu membantu untuk mengajakkan kebaikan, satu mengajak untuk berbuat keburukan. Maka bisikan itu adalah kalau kita berpikir sejenak, merasa kalau kita mau berbuat baik, ada yang dorongan, ayo lakukan kebaikan. Tapi kebaikan itu juga ada usaha ini. Kita yang sedekah. Kadang-kadang tuh bertarung kan, mau sedekah. Ada satu pesan kita dengar tuh dalam hati kita, ayo sedekah. Yang satu kada usah, karena habis duit kita. Ada malaikatnya, ada
iblisnya. Mana yang kita menangkan? Nah, hati-hati nih. Kadang-kadang tanpa terasa manusia dia memenangkan, iblisnya yang menangkan. Apa tandanya? Hadir sifat sombong dalam diri. Aba wastakbar. Nah, yang dikatakan sombong itu bukan orang yang pamer baju baru, bukan orang yang pamer mobil baru, rumah baru. Orang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Orang yang menolak kebenaran, padahal tahu dia benar, cuma menolak. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun, Fir'aun itu tahu benar dari Musa, tapi dia tolak. Ketika Nabi Ibrahim datang kepada Namrud, tahu Namrud benar Ibrahim, dihancurkan berhala, digantungkan tapak dari ke berhala yang paling besar. Datang Namrud dan pasukannya, ketawa, jangan mengatakan ada anak muda yang menghancurkan berhala kita. Dipanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bukan aku yang menghancurkannya, yang menghancurkan itu bukan jannah. Surah Al-Anbiya itu ceritakan, yang menghancurkan itu berhala yang paling besar. Kalau kata Namrud, kau yang mengarang-arang, bagaimana mungkin itu berhala bisa menghancurkan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, coba tanya, kata Ibrahim, tanya kepada saya, bagaimana dia tidak bisa berbicara? Lalu kata Ibrahim, kalau tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbicara, kenapa dia sembah? Ada rasa yang Namrud hati mengatakan, iya juga lah, jujur juga. Nah, cuma yang muncul iblisnya bakar, perintahnya langsung bakar. Perintahnya malah suruh bakar, tangkap Ibrahim, bakar hidup-hidup. Padahal Namrud itu ada dorongan dalam hatinya mengatakan yang disampaikan Nabi Ibrahim ini adalah benar. Itu namanya sombong itu begitu. Istikbar itu menolak kebenaran. Bahkan minal kafirin, maka iblis termasuk kelompok orang-orang kafir, sombong, istikbar. Nah, ini dia bahayanya namanya iblis ini. Kalau proses iblis besar dalam diri manusia akan lahir sifat yang namanya sombong. Bagaimana iblis itu? Seperti apa iblis itu? Perhatikan surah Az-Zukhruf ya, surah ke-43 ayat 75 dan ayat ke-74-75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 74 dan 75. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal dalam neraka. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahannam. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka mublisun. Kata-kata mublisun ini sama dengan kata-kata iblis. Sama kata-katanya. Mublisun, iblis. Beda di depan aja. Bim sama alif. Iblis, mublisun. Sama. Artinya status quo. Status quo, jalan di tempat, putus asa. Tidak bisa berkembang lagi. Iblis. Jadi iblis itu membuat manusia ini jadi status quo. Jalan di tempat. Tidak bisa berubah. Tidak bisa berkembang lagi. Sementara fungsi kolbu itu agar manusia ini berkembang terus kemampuannya. Innama bu'ithu liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah seutama-utamanya untuk mengembangkan akhlak manusia. Supaya manusia ini dari hari ke hari tambah baik, tambah baik. Dari tahun ke tahun tambah baik. Ramadan tahun ini kita lebih baik. Tahun depan harus lebih baik lagi. Begitu seterusnya. Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Sementara iblis ini membuat manusia itu berhenti. Berhenti, itu kerjaan iblis itu. Agar manusia ini tidak lagi punya kemauan untuk mengembangkan dirinya. Dibuatnya kita cepat merasa puas. Sudah ikan sudah orang baik, sudah. Seperti sudah sholat, yang penting sudah mengaji, sudah cukup sudah. Lalu manusia ini cepat merasa puas, sudah menganggap dirinya baik, berhenti dia tidak sudah berkembang. Nah itu iblis. Itu gimana cara manusia ini tidak berkembang kebaikannya. Kalau pun berkembang, yang berkembang itu bukan baiknya, keburukan yang berkembang. Jadi tugas iblis itu mengajak manusia untuk mengembangkan keburukannya. Sementara mereka itu mengajak manusia mengembangkan potensi kebaikan. Itu perlunya kolbun bagi manusia agar dengan kolbun itu
manusia mampu mengantisipasi sifat keiblisan tadi itu, supaya jangan kita ini mengikuti maunya iblis. Dikasih Allah perangkat kolbu yang perlu kita jaga. Kalau saudara kolbu itu rusak, berpenyakitan, masuk iblis dari diri kita, dikuasai kita, masuk dalam aliran darah kita, dikuasai manusia. Akibatnya manusia itu cenderung berbuat buruk. Bayangkan, ini musola, kadang-kadang kita azan maghrib, azan subuh, ada orang lewat sini, saudara tinggal, dan mau singgah. Kita sanggup main handphone itu setengah jam, nggak terasa kan? Scroll setengah jam lewat. Sanggup. Sholat cuma 5 menit, udah sanggup. Coba lihat itu. Gimana seperti itu manusia? Ini masjid, musola, terdengar azan, nggak mau singgahnya. Terus saja, nggak mau sholat. Padahal cuma waktunya 5 menit, 7 menit, paling lama 10 menit, paling lama sudah. Tapi kalau di depan handphone, tahan tidak setengah jam, tahan 1 jam, tahan nonton TV, tahan manusia. Final Piala Dunia misalnya buat, orang malam dia ada ini tahan manusia. Ternyata kalau tengah malam tuh, tahan manusia, sampai subuh tahan. Tapi untuk sholat subuh tidak kuat manusia. Coba sebentar. Cuma 2 rakaat subuh berapa menit paling lama? Anggap 15 menit lah ya. Kalau subuh kita sholat. Itu banyak orang tidak mampu melakukan. Itu kenapa demikian? Karena fungsi kolbu itu tidak jalan. Fungsi kolbu itu mengembangkan yang baik, sementara fungsi iblis mengembangkan yang buruknya. Kalah. Hati kita tertutup gitu karena pengaruh iblis yang kuat. Maka perlu alokasi kita kolbu supaya dengan itu bisa diantisipasi, jangan sampai potensi iblis itu bersarang dalam diri manusia. Dan fungsi utama iblis itu adalah membuat manusia jadi orang yang sombong. Supaya kita ini sombong. Jangan dikira yang sombong itu cuma orang sugih ya, orang miskin bisa sombong juga. Udahlah, ya. Jangan dikira yang sombong itu orang kaya, orang miskin itu bisa sombong juga. Banyak bisa sombong juga. Ketika orang itu menolak kebenaran, itu sombong. Dipanggil azan, dipanggil sholat nak datang, itu sombong. Sombong itu. Allah manggil tidak tahu-tahunya, tidak pedulinya, dipanggil sama. Coba kalau anak buah di bagian atas tadi, gimana kira-kira? Sini dulu, datang ada, datang syok. Allah manggil tidak peduli dia. Ini namanya sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia, itu namanya sombong. Allah kasih manusia kolbun agar dengan itu jangan sampai manusia tumbuh potensi kekafiran dalam diri kita. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama aja dengan Allah. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu, mereka tetap tidak beriman. Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Fir'aun itu diingatkan Nabi Musa, tidak ada pengaruhnya. Sudah hendak mati baru saja. Sudah hendak tenggelam, sudah kalau ditenggorokan sampai sudah baru mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan Musa juga. Demikian juga Namrud. Sudah masuk nyamuk dalam telinganya, sudah hendak mati baru ada tobat. Kita mau jangan sampai demikian. Karena itu aktifkan peran kolbun itu dalam diri kita. Aktifkan fungsi kolbun. Supaya dengan itu kita bisa mengantisipasi sifat keiblisan agar peran kita sebagai seorang khalifah itu bisa jalan. Bisa jalan tugas khalifah kita. Apa tugas khalifah tadi? Memperbaiki. Itu tugas khalifah. Jadi kalau kita sadar bahwa kita masih punya kekurangan, perbaiki diri kita. Dan kita masing-masing insya Allah tahu dengan diri. Setiap orang adalah pemimpin kata Rasulullah. Setiap orang adalah pemimpin, maka setiap orang itu punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya. Karena dia khalifah, bisa memperbaiki diri. Jadi kalau kita merasa bahwa kita masih banyak lemahnya, masih banyak kurangnya, perbaiki. Contoh, kayaknya
kalau urusan soal ini koler banget. Kalau koler apa ya? Akhirnya kita sadar tuh. Sadar. Kenapa habis bulan puasa adalah berat banget anak ke masjid. Anda ke sholat berat banget anak apa ini? Itu diperbaiki, kita sadar. Kenapa setelah Ramadan tadi ini kita baca dari Quran nih? Tadi bulan puasa 1 hari mengaji terus. Habis puasa ini kenapa? Kok daripada mengaji? Ada terbuka lagi Quran. Kita sadar, perbaiki. Itu namanya khalifah. Dia sadar punya kesalahan, dia sadar punya kekurangan, dan dia perbaiki. Itu namanya khalifah. Memperbaiki atau memperbaharui sesuatu yang rusak untuk jadi baik, sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Itu khalifah. Dan kemampuan itu hanya bisa dijalankan kalau fungsi kolbu itu dapat kita aktifkan. Aktifkan kolbu kita. Bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Sembuhkan penyakit dalam hati kita harus disembuhkan. Ini harus diperhatikan. Kadang-kadang manusia lupa memberi perhatian khusus kepada kolbunya itu. Perhatikan kolbu kita. Perhatikan kondisi hati kita kayak apa. Hari-hari itu. Kalau misal kolbu itu hidup ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi kalau tanda seseorang itu hatinya hidup dalam kehidupan itu tenang. Orang yang kolbunya hidup itu menjalani hidup itu tenang aja. Walau banyak ujian, walau banyak masalah, walau banyak persoalan, tenang aja dihadapi. Tenang aja. Kenapa? Dia selalu berzikir kepada Allah. Jadi fungsi kolbu itu hidup kalau kita banyak berzikir. Hidup fungsi kolbu tadi. Kalau kita banyak berzikir, maka Bapak banyak kita berzikir. Banyak menyebut nama Allah. Zikir. Dan zikir salah satu zikir terbaik itu surah Qur'an dikatakan fadzakir bil Qur'an. Fadzakir maka ingatlah Allah bil Qur'an dengan Al-Qur'an. Fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'an. Beri peringatan kepada mereka dengannya Al-Qur'an bagi orang-orang yang takut kepada ancaman Allah. Itu surah Qaf ayat terakhir. Disuruh kita senantiasa fadzakir bil Qur'an. Jadi dengan membaca Quran ini, insya Allah kolbu kita akan hidup. Penyakit-penyakit dalam hati kita akan disembuhkan oleh Allah. Karena Quran ini adalah obat penyembuh. Wal nazilu minal Quran ma huwa syifa. Oleh karena itu, kebiasaan baca Quran Ramadan tadi jangan hilang. Dipertahankan sampai kita bertemu Ramadan tahun depan. Dia usahakan setiap hari baca Quran. Jadi Quran ini mengobati hati manusia. Agar hati hidup kembali. Jangan sampai kita biarkan hati kita mati. Itulah fungsi utama Rasulullah hadir ke muka bumi. Innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Untuk memperbaiki akhlak. Urusan akhlak itu adalah urusan hati. Kalau hati orang baik, pasti akhlaknya baik. Betul ya? Kalau seseorang itu hatinya baik, pasti akhlaknya baik. Kalau orang itu hatinya mulia, pasti akhlaknya mulia. Jadi yang menentukan untuk kolbu tadi. Kolbu itu sangat menentukan keadaan diri manusia. Kalau dia baik, baik semuanya. Cara bicara kita, cara melihat kita, cara mendengar kita. Jadi gambaran hati seseorang itu dapat terlihat dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia lakukan. Itu kita bisa mendeteksi kayak apa hati seseorang itu. Kamu ketemu orang menyembah orang aja, itu ketahuan hati itu ada beres. Asal ketemu orang menyembah orang, asal berkumpul sama orang boleh mengisahkan naik orang lain. Nah ini tanda orang banyak penyakit. Alhamdulillah banyak penyakit seperti itu. Oleh karena itu bersihkan hati kita. Karena hati itu adalah perangkat yang Allah berikan kepada manusia agar dengan kolbu itu manusia bisa mengantisipasi pengaruh iblis. Iblis sudah bersumpah tidak akan pernah menyerah untuk terus menggoda manusia ini. Sudah sumpah iblis. Dia minta penangguhan kepada Allah, berikan aku waktu penangguhan ya Allah, akan kusesatkan manusia semuanya. Iblis ini membuat kita sesat berataan.
Dan Allah memberikan penangguhan. Berikan penangguhan. Kalau siapa yang tetap berpegang kepada petunjukku, maka orang benar. Tapi siapa yang mereka mengikutimu, mereka orang yang sesat. Nah, jangan sampai kita mengikuti bujuran iblis tadi. Ikutilah dorongan yang baik dalam diri kita. Maka harus dikatakan, coba tanyakan pada hatimu. Nah, saya gitu dengan dia. Coba tanyakan pada hatimu. Kalau kita berbuat salah, coba tanya pada hatimu. Yang kau kerjakan baik atau tidak. Karena kalau kita sering bertanya tentang hati kita nih, kita menemukan jawaban. Tanya kepada hati. Yang kita tahu ini kira-kira Allah ridho tidak? Allah senang atau tidak? Allah puas atau tidak dengan apa yang kita lakukan? Kita berbuat zalim sama orang lain. Kira-kira itu Allah ridho tidak dengan apa yang kita lakukan? Ada umat Islam berpecah, bermusuh-musuhan, saling mencela satu dengan yang lainnya. Coba kalau kita berempati, kira-kira Rasulullah suka nggak seperti itu? Senanglah Rasul dengan keadaan yang seperti itu. Kita sama-sama Islam, tapi saling mencela satu dengan yang lain. Kira-kira Rasul senang tidak? Nah, itu kemampuan kita seperti itu namanya kemampuan membaca hati. Jadi kita banyak-banyak ikhraq kitaban kata binafsikal juma'anika hasiba. Baca dirimu. Cukup hari ini engkau menghisap atas dirimu sendiri. Kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup kita sampai seusia sekarang. Kita perhatikan apakah ada peningkatan kualitas. Habis Ramadan kita periksa diri kita. Selesai Ramadan ini apakah ada peningkatan kualitas. Manusia yang tidak bisa meningkat kualitas itu berarti dia status quo tadi. Itu berarti dia mublisun tadi. Dikuasai makhluk iblis ini, tidak bisa lagi berkembang. Karena kalau lagi berubah, tidak bisa berubah lagi. Kayak itu aja kelakuan. Siapapun sudah datang nasihatinya, tidak mempan lagi sudah, tidak bisa berubah lagi. Nah, itu namanya manusia sudah dikuasai oleh si iblis ini. Iblis sudah menguasai manusia, lalu dibuat manusia itu tidak bisa lagi mengembangkan kebaikan yang ada pada diri. Itu tanda orang dikuasai. Nah, Allah ciptakan qalbun supaya dari qalbun itu hati itu kita bisa menjaga diri kita jangan sampai mengikuti bujuk rayu syaitan. Jin setan iblis tidak kita ikuti bujuk rayunya. Pertahankan dengan benar. Ini fungsi qalbun itu demikian. Komposisi sederhananya supaya kita bisa mengantisipasi sifat iblis. Yang kedua supaya bisa menumbuhkan kemampuan kekhalifahan. Menumbuhkan kemampuan semakin hari semakin baik, semakin berkembang. Jangan merusak-rusak. Orang yang suka merusak-rusak itu bukan pemimpin. Pemimpin memperbaiki. Sementara orang yang merusak itu merusak yang baik. Kebalikannya, orang baik itu memperbaiki yang rusak. Tanda orang baik itu ada yang rusak itu diperbaikinya. Sementara orang jahat itu merusak yang baik. Orang jahat itu senang merusak sesuatu yang baik itu dirusaknya itu orang jahat kayak itu modelnya. Merusak sesuatu yang baik. Ini orang ini bagus, kawan, akrab, dirusaknya persahabatan. Dia ada dombanya berkelahi. Ada yang begitu kan? Padahal itu orang baik berdua nih, teman akrab berdua nih. Datang seseorang menghasut, mengadu domba. Lalu orang yang baik tadi bermusuhan. Nah, ini namanya orang jahat kayak itu. Merusak sesuatu yang baik. Beda orang baik itu sebaliknya, dia memperbaiki sesuatu yang rusak. Nah, jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang kurang tepat, yang kurang baik, yang masih salah, perbaiki. Itu tanda kita masih punya hati. Kalau kita ini masih punya semangat untuk mau memperbaiki diri, latih kemampuan kalian itu hati. Latih supaya kemampuan kekhalifahan itu hadir dalam diri kita. Bagaimana hukum Allah, bagaimana caranya supaya hati kita hidup, bagaimana caranya supaya kemampuan khalifah itu bisa hadir. Satu amalan yang sudah perhatikan, apa itu? Menjaga sholat. Sholat. Iblis tidak mau disuruh sholat, sujud tidak. Jadi bagaimana hidup kita ini bergantung seperti apa kita menyikapi sholat.
Kehidupan seseorang itu, lagi, bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kehidupan seseorang itu bergantung bagaimana cara dia menyikapi sholatnya. Jadi kalau orang itu betul-betul menyikapi sholat itu dengan benar, dengan baik, sungguh-sungguh dengan sholatnya, dia menjaga sholatnya, dia memelihara sholatnya, dia perhatikan sholatnya, pasti hidupnya baik. Allah akan memberikan perhatian kepada orang yang memperhatikan sholat. Sholat min azbil umur, seutama-utama urusan. Perhatikan sholat. Jadi kalau kita suka memperhatikan sholat, itu insya Allah kemampuan khalifah itu hadir. Perhatikan sholat, orang balik itu. Usahakan kita kalau sudah azan berkumandang itu segera aktivitas yang lain itu stop dulu, datang ke masjid. Orang-orang Bahari itu hebat, makanya luar biasa orang Bahari, orang dulu dia. Sebelum azan sudah standby di masjid. Itu yang terbaik kok. Yang terbaik itu sebelum azan sudah ada di masjid. Kalau kita sibuk tidak mampu, begitu dengan suara azan minimal, datang ke masjid. Datang ke masjid. Ada orang sebagian orang kan, ada peduli dia. Orang azan wah dekat rumah ini masih ada rokok ke sini. Wah, ada mau datang. Habis orang komat, baru dia jalan ke masjid. Orang sudah komat. Akhirnya setiap masalah masuk terus. Padahal bisa datang tepat waktu. Padahal bisa menjaga kayak apa? Sebelum takbir imam itu dilakukan, sudah ada di belakang. Ada kalau ulama itu menjaga, ada ulama itu yang kayak guru saya jaga, udah pernah dengar guru saya jaga selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbir. Jadi kalau ada orang yang menjaga sholatnya, insya Allah dia pemimpin unggul. Insya Allah jadi pemimpin hebat. Orang-orang yang menjaga sholat. Jadi guru yang saya jaga itu dicerita di TV benar tidak pernah gurunya ketinggalan takbir imam. Itu memang Allahu Akbar sudah diulang ini. Artinya tidak pernah masbuknya. Tidak pernah masbuk. Tidak pernah ketinggalan. Sudah berdiri di saf sebelum imam takbir. Tidak pernah ketinggalan takbir. Nah ini jaga sholat supaya kita menjadi pemimpin sejati. Membacakan ayat tentang kepemimpinan. Surah 21 Al-Anbiya. Surah tentang kepemimpinan Anbiya. Ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang kami berikan petunjuk dengan perintah kami. Jadi seorang pemimpin itu memberi petunjuk dengan perintah Allah. Maksudnya para nabi. Kami jadikan mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat baik, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Itu baru pemimpin. Jadi pemimpin itu tandanya pemimpin benar, khalifah yang sejati itu memberi petunjuk dengan perintah Allah, dengan Al-Quran maksudnya. Dia berbuat kebaikan, khairat, dia berbuat baik. Ada curang, ada culas, ada korupsi, ada nepotisme, ada KKN dan sebagainya. Dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Baru namanya khalifah, pemimpin. Sekarang periksa aja lah di wajah kita ini. Kira-kira sudah ada tak pemimpin seperti ini? Sesuai dengan itu. Yang memberikan interupsi kepada bawah itu dengan petunjuk Allah. Memimpin dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya untuk dia memimpin. Itulah Rasulullah dengan Al-Quran. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wajib kepada mereka untuk berbuat baik. Berbuat baik pemimpin. Berbuat baik. Bukan tampaknya baik. Nah, sekarang kan kebanyakan tampaknya berbuat baik. Tapi malah berbuat jahat, nepotisme. Terus itu mau curang, KKN.
Mau aji mumpung, ya orang aji mumpung. Mentang-mentang jadi pemimpin, kamu bawa semua, angkut semua. Anaknya, bininya jadikan semua. Ada jadi komisaris, ada jadi ini, untuk semua. UKM. Hanya tidak pemimpin sejati. Pemimpin sejati itu ciri-cirinya pertama memberi petunjuk dengan perintah Allah, yang kedua berbuat kebaikan, yang ketiga melaksanakan sholat, yang keempat menunaikan zakat, yang kelima hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, hanya menyembah kepada Allah. Namun juga kita berharap pemimpin kita saat ini jadi pemimpin yang sejati, bisa mengamalkan 5 poin ini. Insya Allah kalau ini dilakukan, itu pemimpin hatinya hidup, dan orang yang dipimpinnya nanti akan baik. Kita terutama diri kita masing-masing lakukan 5 hal. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, berbuat kebaikan, laksanakan sholat, bayar zakat, hanya menyembah, wa kanu lana abidin. Kita hanya menyembah kepada Allah, hanya berharap memohon pertolongan itu tidak kepada yang lainnya, hanya semata-mata kepada Allah. Ini disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat kita semua. Insya Allah nanti kita sambung dengan kesempatan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.